Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang monomorfisme ring, epimorfisme ring, isomorfisme ring, dan automorfisme ring. Jadi itu sebenarnya apa? Ini udah hubungannya dengan homomorfisme ring ya. Jadi syaratnya kita sebelum membahas monomorfisme, epimorfisme, isomorfisme, dan automorfisme, syaratnya harus homomorfisme dulu, homomorfisme ring dulu. Nah, yang perlu kita tuliskan dulu definisi setiap uh, poin yang kita bahas tadi apa ya. Jadi misalkan diberikan uh, suatu fungsi theta adalah homomorfisme ring dari ring R ke ring R aksen ya. Jadi misalkan diberikan suatu fungsi theta adalah homomorfisme ring dari ring R ke ring R aksen. Yang pertama, jika theta adalah fungsi satu-satu atau bisa dikatakan fungsi injektif, maka F dikatakan monomorfisme ring ya. Jadi ini kita akan menggunakan pembuktian nanti apakah dia fungsi satu atau bukan. Kalau bukan berarti ya bukan monomorfisme. Kemudian jika theta adalah fungsi pada atau fungsi surjektif, maka F dikatakan epimorfisme ring ya, epimorfisme ring. Baik, untuk selanjutnya tentang fungsi satu-satu dan pada ya. Jika theta adalah fungsi bijektif ya, fungsi bijektif, maka theta adalah isomorfisme ring. Oh ya, ini sedikit ada kesalahan, bukan F ya, karena tadi theta ya theta terus begitu. Jadi yang F ini diganti dengan theta ya, theta ini juga diganti dengan theta, ini juga diganti. Oke, itu. Jadi syarat utamanya harus homomorfisme dulu. Kalau bukan homomorfisme, kalaupun dia merupakan fungsi satu-satu pada atau fungsi bijektif ya tetap tidak bisa dikatakan ketiganya ini ya harus homomorfisme. Itu ya, saya kasih contoh. Saya ambil contoh yang sudah pada pertemuan kemarin saja ya. Jadi misalkan diberikan diketahui suatu fungsi f dari R ke M2 kali 2 dengan fx itu adalah sama dengan x00x merupakan homomorfisme ring. Buktikan apakah
Yang pertama, A, F merupakan monomorfisme ring. Yang kedua, F merupakan epimorfisme ring. Yang ketiga, F merupakan iso dulu, auto nanti ya, isomorfisme ring. Baik, untuk membuktikan yang pertama, apakah F merupakan monomorfisme ring? Karena ini kita anggap sudah dia merupakan homomorfisme, jadi kita tidak perlu membuktikan dia homomorfisme atau bukan. Langsung kita membuktikan apakah dia fungsi satu-satu atau bukan. Nah, pertanyaannya gini, kita seperti sama membuktikan dulu di struktur aljabar grup ya, membuktikannya apakah dia fungsi satu-satu seperti yang dulu sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Pertanyaannya, sebelum kita membuktikan, apakah ada suatu domain ya, apakah ada domain yang berbeda itu memiliki bayangan yang sama ya, ataukah ketika domainnya berbeda maka bayangannya berbeda semua. Kalau berbeda semua berarti dia termasuk fungsi satu-satu. Kalau fungsi satu-satu berarti kita melanjutkan pembuktian secara umum, kemudian kita simpulkan bahwa dia monomorfisme. Kalau ada satu contoh satu contoh saja, ada domain yang berbeda tetapi menghasilkan bayangan yang sama, berarti dia bukan fungsi satu-satu. Kalau bukan fungsi satu-satu berarti dia bukan monomorfisme gitu. Ambil sebarang XY anggotanya R, maka Fx sama dengan X00X dan Fy sama dengan Y00Y. Nah, pada kasus ini maka kita boleh tuliskan sehingga Fx sama dengan Fy. Kalau Fx sama dengan Fy berarti jadinya apa ya? Seperti ini toh. X00 X, kemudian ini Y00Y. Nah, dari sini karena tadi ini merupakan bayangan, nah setiap bayangan yang sama ya, maka akan menimbulkan prapeta ya, atau menimbulkan domain yang sama pula. Jadi kalau kan ini posisinya tadi sebagai bayangan atau ring toh ya, Fx sama dengan Fy. Kalau kita punya bayangan yang sama ya, maka ininya, domainnya atau prapetanya juga sama. Jadi ini bayangannya menjadi X sama dengan Y. Nah, karena setiap Fx sama dengan Fy menghasilkan X sama dengan Y, maka kita bisa menyimpulkan bahwa F merupakan fungsi 1-1.
satu. Karena dia merupakan fungsi satu-satu, maka kita bisa menyimpulkan F atau jadi F ini merupakan monomorfisme ring, ya. Itu ini untuk yang monomorfisme. Baik, untuk yang kedua sekarang kita lihat apakah kan M ini, jadi M2 kali 2 itu kan seluruh anggota matrik 2 kali 2 yang di dalamnya anggotanya adalah bilangan real. Pertanyaannya, apakah semua matrik, ya, matrik persegi dengan ordo 2 kali 2 itu memiliki pasangan di domain? Ya, apakah kalau semua punya berarti dia termasuk epimorfisme. Kalau ada yang tidak punya berarti ya dia bukan epimorfisme. Kalau saya ambilkan bentuknya seperti ini, bentuknya kan X0 0X. Nah, kira-kira kalau saya punya bentuk yang seperti ini, misal ini masih buram, ada misalkan 2 4 0 3. Ini kan anggotanya M2 kali 2. M2 kali 2 toh. Ini kira-kira dia punya prapeta apa tidak, atau punya bayangan di domain apa tidak? Kan nggak ada toh ya. Nah, karena nggak ada, karena satu aja ada yang tidak ada pasangannya di domain atau tidak punya prapeta, berarti dia bukan fungsi pada. Kalau bukan fungsi pada berarti bukan epimorfisme. Ini pembuktiannya sama persis dengan cara ketika kita membuktikan dulu di pembuktian yang ada di subgroup atau di struktur aljabar grup, ya. Baik, untuk yang B ini saya ambil misalkan pilih misalkan 3 4 5 6 anggota M 2 kali 2 karena tidak ada X anggota R sedemikian sehingga Fx sama dengan 3 4 5 6, maka F bukan epimorfisme, bukan, sebelum itu F bukan fungsi pada dulu ya. F bukan fungsi pada atau fungsi onto atau fungsi surjektif. Kesimpulannya jadi F bukan fungsi F bukan epimorfisme. Ini, jadi ini bukan epimorfisme ring. Kemudian yang ketiga, kalau dia bukan epimorfisme berarti secara otomatis juga bukan isomorfis. Kenapa? Karena bukan bijektif. Karena F bukan bijektif, maka F bukan isomorfisme ring, ya. F bukan isomorfisme ring, seperti itu. Kemudian yang dikatakan automorfis seperti apa? Perlu saya tuliskan di sini. Misalkan diberikan theta adalah homomorfisme ring,
dengan tetanya adalah R ke R. Jadi ini antara domain dan kodomainnya itu adalah sama, ya, sama dalam artian semestanya sama. Misalkan bilangan bulat domainnya, maka kodomainnya juga bilangan bulat. Kalau bilangan real ya bilangan real, kayak contoh yang di atas itu nggak sama. Kenapa? Yang satu bilangan real, yang satu matriks. Kalau ini harus sama, ya. Theta dikatakan automorfisme ring jika theta adalah fungsi bijektif. Ya, jadi dia fungsi mirip kayak isomorfis, bijektif, tetapi syaratnya itu harus domain dan kodomainnya sama. Jadi bisa saya katakan seperti ini. Kalau isomorfisme belum tentu automorfisme, kalau automorfisme pasti isomorfisme. Jadi nanti kalau membuktikan isomorfisme, nanti kalau mau membuktikan sudah kita lanjut ke auto, kita tinggal melihat misalkan dia isomorfisme begitu ya, tinggal lihat semesta pembicaraan antara domain dan kodomain sama apa tidak semestanya. Oh ternyata sama, dia sudah isomorfis, maka secara otomatis automorfis, ya. Kalau dia bukan isomorfis secara otomatis ya bukan automorfisme. Seperti itu ya saya rasa kalian juga bisa memahami, tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena ini sudah pernah kalian dapatkan di Studio Algebra Group. Jadi tinggal membuktikan bagaimana membuktikan satu-satu, membuktikan fungsi pada, satu-satu dan pada. Ya, tinggal melihat fungsinya aja. Baik, untuk selanjutnya tentang teorema pada homomorfisme. Misalkan theta adalah homomorfisme ring dari R ke R aksen, ya, maka F0 itu adalah sama dengan 0. Sorry, bukan F ya, theta ya, kebiasaan F. Theta 0 itu sama dengan 0. Jadi 0 pada kasus ini adalah identitas penjumlahan. Yang kedua, theta negatif R itu sama dengan negatif theta R untuk setiap R anggotanya R besar. Ya, kita mencoba membuktikan bahwa dari mana sih hasilnya kok bisa kalau kita punya identitas penjumlahan dimasukkan atau disubstitusikan ke fungsi, itu hasilnya tetap identitas. Kemudian kalau ada theta negatif R itu sama dengan negatif theta R, ya. Jadi ini syaratnya juga harus homomorfisme dulu, ya, bukti. Baik, kalau kita punya theta 0, ya boleh kan kita tuliskan theta 0 tambah 0. Ya, theta 0 tambah 0 boleh kan? Kenapa? Karena kan kita menjumlahkan identitas. Ya, kalau kita menjumlahkan identitas, hasilnya kan dia sendiri. Nah, kemudian dari sini kalau kita seperti ini, jadi ini kita boleh tuliskan seperti 0 itu adalah berasal dari, boleh saya tuliskan theta 0 dikurangi theta 0, boleh kan? Ya, jadi 0 itu adalah, boleh saya tuliskan fungsi theta 0 dikurangi fungsi theta 0, kan hasilnya hilang, ya, 0. Ya, ini boleh. Nah, kemudian karena ini adalah homomorfisme, berarti kan mengawetkan pada operasi penjumlahan. Boleh saya tuliskan seperti ini. Ya, ini adalah, nah, seperti ini yang atas. Yang ini dengan ini, kenapa kok boleh? Karena dia mengawetkan, karena dia homomorfisme, jadi mengawetkan pada operasi penjumlahan. Nah, 0 tambah 0 berapa? 0 tambah 0 ya 0, berarti seperti ini.
Nah, theta 0 dikurangi theta 0 ya, suatu unsur dikurangi unsur itu sendiri hasilnya adalah 0. Nah, dari sini theta 0 untuk yang homomorfisme theta 0 itu hasilnya adalah 0 ya gitu. Pasti kalau kita mensubstitusikan suatu identitas, hasilnya adalah identitas itu sendiri apapun itu fungsinya ya, apapun itu fungsinya kalau sudah untuk khusus untuk homomorfisme sekali lagi. Baik, sekarang untuk yang satunya, kalau kita punya theta negatif R sama dengan negatif theta R ya. Sekarang gini, kalau kita punya theta R ya ditambah dengan inverse-nya, nah seperti ini, berarti kan hasilnya identitas ya. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian misalkan untuk yang kedua, ini kita kalau punya bentuk seperti ini, nah karena dia adalah homomorfisme, maka dia mengawetkan pada operasi apa aja? Penjumlahan. Berarti boleh saya tuliskan seperti ini ya, Cak. Nah, dari sini kalau kita menjumlahkan terhadap inverse-nya R ditambah dengan inverse dari R, itu hasilnya apa? Identitas kan? Berarti seperti ini. Sehingga kalau kita berdasarkan teori sebelumnya, theta 0 itu kan hasilnya 0. Nah, ini adalah untuk yang kedua. Jadi kalau kita menjumlahkan theta R ditambah theta negatif R, itu kan hasilnya kan identitas penjumlahan. Berarti boleh kita tuliskan jadi dari 1 dan 2. Dari 1 dan 2, maka yang ini ya, ini itu kan posisinya sama dengan ini toh ya. Ya, kita boleh tuliskan, maka atau boleh saya tuliskan gini lah, nanti boleh dicoret. Theta R ditambah negatif theta R sama dengan theta R ditambah theta negatif R ya. Nah, dari sini ini adalah hilang, berarti tinggal negatif theta R itu sama dengan theta negatif R ya. Itu untuk teorema pada ring, homomorfisme ring ya. Jadi nanti kalian kalau menjelaskan atau kalian akan menggunakan ini boleh setelah kita buktikan. Baik, untuk selanjutnya kita membahas tentang kernel. Apa sih kernel begitu ya? Ya, kernel itu jika ada theta merupakan homomorfisme ring, ya, merupakan homomorfisme ring dari ring R ke ring aksen ya. Jika ada theta merupakan homomorfisme ring dari ring R ke ring R aksen, maka kernel itu apa? Jadi kernel itu gini, kernel theta itu adalah X anggota R sedemikian sehingga theta X itu adalah 0 ya. Jadi yang dikatakan kernel itu adalah X anggotanya R yang ketika X itu disubstitusikan ke theta, itu hasilnya adalah 0. 0 di sini itu adalah identitas penjumlahan untuk 0 anggotanya R aksen. Jadi 0 di sini untuk yang 0 anggotanya R aksen. Ya, jadi anggotanya kodomain. Ya, yang ini. Tuh. Jadi nanti kalau kalian mencari anggotanya kernel itu apa saja, silahkan cari X. Ketika disubstitusikan ke fungsi itu hasilnya adalah identitas penjumlahan
ya. Kalau tidak ada, misalkan tidak ada yang hasilnya 0, misal ya berarti tidak punya kernel. Misal tidak ada satupun anggotanya kernel. Kalau ada misalkan berapa gitu ya, ya berarti kalian nanti anggotanya berarti ini ya, ditulis ada berapa anggotanya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya, tergantung nanti berapa banyak ya anggota ketika disebutkan fungsi, hasilnya adalah identitas penjumlahan. Baik, misalkan contohnya saya berikan. Diketahui theta adalah homomorfisme ring. Dengan theta itu pemetaannya adalah dari misal ini dari Z6 ke Z6. Z6 itu bilangan bulat modulo 6 dengan definisi fungsinya ya theta A sebentar, dengan theta A itu adalah 4A. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, tentukan kernel theta. Baik, kamu mencari kernel theta, anggotanya Z6 itu apa saja? Ya, anggotanya Z6 itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari sini kita tinggal mengalihkan saja. Nanti yang menghasilkan 0 itu apa saja ya, karena pada kasus ini kan identitas penjumlahnya kan 0 ya. Jadi kalau misalkan maksudnya gini kan, kalau kita mau mencari seperti ini, nah ini kan berarti 4 kali 0 berarti 0, kemudian theta 1, kemudian 4 kali 1 4, theta 2 4 kali 2 sama dengan 8. Ini kongruen dengan 2 pada modulo 6. Kemudian berapa lagi? Theta 3 itu adalah 4 kali 3 sama dengan 12, 0 pada modulo 6 juga. Theta 4 itu adalah 4 kali 4 itu 16. 16 itu adalah kongruen dengan 4, ya kan? Pada modulo 6. Nah, pada kasus ini jadi keterangannya adalah yang kita anggota yang hasilnya 0 kan, ini identitas ini sama ini. Jadi kernel tetanya itu adalah 0 sama 3. Ya, karena nah ini biar saya bedakan. Ya, jadi kernel tetanya adalah 0 sama 3. Kenapa? Karena yang menghasilkan identitas penjumlahan setelah disubstitusikan ke fungsi itu adalah ya 0 sama 3. Ya, itu.